Ya kayak kemarin juga ada seorang ibu-ibu cerita, ya gitu punya tetangga dolim, nanam bambu sampai tinggi. Saking tingginya sampai dia nggak bisa jemur pakaian. Jadi saya tumi sakit hatinya sudah nih biarin dosanya setinggi bambu. Atau ini ada, ayo kita belajar juga doain yang baik. Jadi ya caranya ya untuk nata hati itu ya gitu Bu ya. Kalau kita nurutin marah memang bikin hidup kita tuh jadi capek. Ya. Kalau ada orang mencaci maki, ada orang ngomongin kita terus kita gampang sakit hati, gampang tersinggung. Ya kita akan hidup kita tuh akan sempit. Tinggal sekarang kalau ada orang ngomongin, tinggal Ibu introspeksi. Bener nggak? Kalau bener ya udah tinggal benerin introspeksi. Kalau nggak bener berarti dia salah paham. Gitu aja sih Bu ya. Jadi dibikin nyaman. Hidup kita itu gini loh Bu, masalah itu akan selalu ada. Cuma kalau mau kita lihat gini, kadang ada orang ngajak kita ribut, tapi kita sadar nggak teman kita tuh sebenarnya lebih banyak. Kenapa gara-gara satu orang yang bikin ribut kita jadi stres? Tapi kan banyak, gara-gara ribut dengan suatu orang bawaan kita tuh stres, kayak kita nggak punya teman yang lain. Padahal sebenarnya kalau kita bikin santai, ya sudahlah dengan ini mungkin saya nggak bisa cocok, tapi dengan yang lain saya bisa cocok kan gitu. Jadi enak. Makanya benar waktu itu Habib Abdullah itu, kami pernah kan Bu yang kami cerita, Habib Abdullah pernah cerita ke kami, ada kisahnya itu loh Bu, kisahnya orang yang dikasih dinar itu kan, ingat gak Ibu? Mi pernah cerita gak sih? Yang ada orang dikasih dinar, jadi gini ceritanya ada seorang raja tuh kayak susah aja hidupnya, kayak gak bahagia-bahagia. Akhirnya mukanya tuh kayak masem aja. Akhirnya si penasehat tuh mau ngomong gak enak, mau nasehatinnya tuh gak enak. Tapi tiba-tiba suatu hari raja tuh pas lagi duduk gitu ngelihat salah satu pengawalnya gitu yang tugas ya kerjaan jadi kayak apa sih pengawal kerjaan ringan itu lah yang di bawah itu kok orangnya tuh riang banget. Ya, orangnya tuh riang banget. Akhirnya raja tuh heran, kok bisa ya hidup dia tuh kayak bahagia banget. Padahal dia kerjaan cuma seperti itu. Ya Bu ya, tolong tenang Ibu. Jadi kenapa kok enak banget hidupnya? Senyum, baik, ketawa aja. Kok kayak hidup dia tuh gak ada beban. Akhirnya si raja ini bingung nanya ke penasehatnya. Kata penasehatnya, raja katanya, aku tuh bisa ngerubah dia yang kayak begitu tuh menjadi orang yang nanti mukanya susah katanya. Si penasehat tuh ngomong gitu. Akhirnya gimana caranya? Aku minta aja ke raja uang 100 dirham. Kata si penasehat, uang 100 dirham, iya. Itu bisa jadi modal dia nggak bisa senyum besok. Akhirnya dikasih sama raja 100 dirham. Akhirnya 100 dirham itu Bu sama si penasehat ditaruh di depan rumahnya orang yang pengawal yang tadi itu yang wajahnya senyum terus. Ditaruh di situ, dari 100 dirham diambil 1 dirham. Tapi dia ngasih tulisan di atas uang itu, ini ada hadiah dari raja untuk kamu 100 dirham. Diambil 1. Akhirnya langsung ditinggal. Pas orangnya datang kaget. Dapat bingkisan, ada tulisan ini ada hadiah dari raja 100 dirham. Bu, orang fakir dikasih uang sebegitu, bahagianya nggak kira-kira. Akhirnya saking senangnya dibawa oleh dia dihitung Bu. 1, 2, 3, 4, 90, 98, 99. Oh, kok 99? Tulisannya dilihat 100. Wah ini salah ngitung berarti. Hitung lagi 1, 2, 3, 98, 99. Pusing dia. Ini kayaknya ada yang jatuh deh kayaknya. Mulai Bu, dia cari. Dia gara-gara ini kan akhirnya dia mulai cari. Jangan-jangan ada yang gelinding, diperiksa di bawah kolong, periksa depan rumah, periksa. Sampai dia tuh nyari 1 dirham itu gak ketemu. Sampai besoknya pas dia kerja lagi ke kerajaan, mukanya udah gak ada senyum-senyumnya. Akhirnya raja penasaran, kok bisa kamu bikin dia jadi gak senyum lagi? Perasaan kemarin riang banget. Ya gitu manusia itu raja. Manusia itu kadang fokusnya ke satu masalah. Lupa dengan nikmat Allah yang lain. Ya itu kita gitu. Jadi kadang kita itu masalah satu, akhirnya nikmat lain ketutup. Kan kita kayak gitu Bu, kadang sering kan. Diujinya padahal misalnya, diuji ada orang kadang diuji bisnisnya mungkin hancur misalnya Bu. Tapi sebenarnya coba dia dikasih nikmat anaknya selamat, dia selamat, ini selamat masih. Jadi masih bisa makan masih. Itu kadang nggak dilihat. Yang dilihatnya ini aja. Seakan-akan ini tanpa ini nih yang lainnya sudah. Jadi nggak kebayang. Berapa banyak kayak begitu.
Ribut sama suami, akhirnya sama anak gak bisa senyum, sama tetangga gak bisa senyum, sama ini. Kayak semua orang, lihat, itu sering terjadi dalam hidup kita. Kita itu suka fokus dengan satu masalah. Ribut dengan satu teman bikin kita gak bisa senyum lagi. Padahal kita masih punya 1000 teman yang lain. Nah itulah, makanya dalam hidup kita gak bisa memaksakan semua dengan apa yang kita mau. Ya Bu ya, nggak semua orang bisa suka sama kita, nggak semua orang bisa dekat dengan kita, nggak semua keadaan ini bisa sesuai dengan apa yang kita suka. Cuma artinya jalani hidup dengan banyak bersyukur kepada Allah. Ketika Allah uji, lihatlah nikmat Allah yang lain, maka dari situ kita akan mudah untuk menjadi orang yang berbahagia, Bu ya. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Madang Bu, kalau Ibu pengen pengen jadi orang yang bisa banyak bersyukur itu, kami selalu ngomong banyak-banyak lihat orang Palestina. Kami kemarin tuh lihat satu video dikirim sama anak kami, ya Allah, pas ngeliat tuh kayak nyungsep kita ini, malunya luar biasa. Ada seorang ibu, masya Allah, dia cerita, aku tuh diuji sama Allah, aku ngelihat anakku tuh mati di depan mataku satu demi satu. Suaminya mati di depan matanya, saudaranya mati di depan matanya, rumahnya hancur di depan matanya. Semua kayak ditumpuk. Tapi alhamdulillah kata aku tuh masih bisa bersyukur kepada Allah. Bahkan seandainya aku dikasih pilihan, apakah aku tuh jadi orang negara lain yang atau aku tetap tinggal di Gaza, aku akan memilih menjadi ahli Gaza katanya. Dia tetap akan memilih menjadi ahli Gaza karena ya pokoknya dia merasa disinilah dia tuh kayak diberikan hadiah luar biasa oleh Allah, kekuatan iman dan sebagainya. Makanya pas waktu dengar tuh Bu, ya Allah, masya Allah, bisa ya ada orang-orang seperti itu yang masih hidup di zaman-zaman ini gitu Bu ya. Karena cobaan mereka tuh nggak kaleng-kaleng loh Bu, beneran. Kami tuh baca ada satu kisah seorang ibu, bayangkan. Kebayang coba Bu beratnya ajiannya. Seorang ibu punya anak cacat. Punya anak cacat, anaknya tuh kelainan gitu tuh Bu. Yang ya kurang gitu kan, yang biasanya tingkahnya kayak anak kecil kayak gitu Bu ya. Tiba-tiba lagi di rumahnya didobrak oleh orang Israel laknatullah. Mereka bawa anjing, anjingnya itu disuruh makan anaknya di depan matanya Bu. Coba. Sekuat apa coba hatinya seorang ibu. Itu Masya Allah Ibu, luar biasa. Dan ridho sudah. Jadi mereka tuh nggak tahu, Umi tuh kayak mikir mereka tuh ya Allah ahli surga diturunkan banget di muka bumi itu kayaknya luar biasa gitu Bu ya, luar biasa. Makanya kalau lagi Ibu lagi banyak masalah, udahlah Ibu coba lagi lihat videonya orang Palestina deh. Insya Allah langsung kuat, langsung malu mau ngeluh itu, malu, gak ada apa-apanya. Kita nih kadang berantem dikit sama teman di majelis, stres. Itu jadi terlalu sepele kadang permasalahan kita ini yang menjadikan kadang tuh hidup kita tuh nggak bahagia, kurang syukur kadang kita ini Bu ya. Makanya Masya Allah, semoga Allah menjaga kita dan semoga Allah menjaga ahli Gaza. Semoga Allah memenangkan mereka, mengangkat derajat mereka, menghancurkan musuh-musuhnya. Terus doa Bu ya. Dan bismillah Bu ya, tetap peduli Palestina. Ada masih dibuka terus, Al-Bahjah masih terus mengirimkan bantuan untuk dikirim ke Palestina. Makanya para ibunda kalau ada ke lapangan titip sedikit demi sedikit, atau kalau perlu Ibu punya celengan Palestina, Ibu nabung setiap bulan rutin bismillah pokoknya ngirim untuk Palestina. Sedikit demi sedikit Ibu nabung sehari 5.000, 10.000, 20.000 setiap hari, 1 bulan kumpulin, setorin. Bismillah. Karena di sana masih sangat-sangat butuh dan kita pengen menghadirkan hati yang memang ada keterikatan dengan orang-orang Palestina. Mereka tuh ahli iman, Masya Allah para ibunda.